Sekuntum dari pohon talas di Purwokerto anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Kubuka acara dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Talawi Hilir, khususnya kepada Bapak Ibu Guru hebat SDN Negeri 02 Talawi Hilir. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriman salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada arwah dunia kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita nikmati pada saat ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata, saya mulai saja presentasi kita hari ini mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kebanyakan orang akan menggunakan kata disiplin dan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Berikutnya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, untuk slide berikutnya kami silakan kepada rekan kami yaitu Ibu Rana Wilis. Kepada Ibu Rana Wilis kami silakan. Ya, terima kasih Bapak yang dijelaskan. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan slide kedua, yaitu hukuman konsekuensi dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia.
suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki ujian, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Melalui pendidikan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi dengan apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Hukuman atau konsekuensi. Contoh yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini contoh termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk contoh hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini contoh konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker di sekolah. Ini juga termasuk contoh hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini contoh konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini juga contoh hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah contoh konsekuensi. Penghargaan menghukum. 1. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Untuk slide ketiga, silakan kami persilakan kepada rekan kami, Bapak Edi Aka, untuk menyampaikan. Terima kasih Ibu Rana Milis atas kesempatannya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal
Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 4. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti menjadi kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas 1. Di sini kalau anak kita kelas 1 dia belum bisa menulis dan membaca. Jadi kami meminta kepada anak-anak kami untuk memberikan secara lisan apa yang diinginkan di sekolah tersebut. Di sini setelah anak itu menyampaikan secara lisan, kami tulis papan tulis. Setelah itu anak kita menuliskan kembali di sticky note dan ditempel ke papan tulis. Dan ini adalah hasilnya keyakinan kelas 1. Untuk keyakinan kelas 3 kami silakan kepada Ibu Nana Wilis. Terima kasih Bapak Indra. Untuk pembentukan keyakinan kelas di kelas 3, karena di kelas 3 ini siswanya sudah bisa menulis dan membaca, jadi kami sebelum membuat keyakinan kelas ini, terlebih dahulu saya sebagai guru kelas yaitu menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Setelah semuanya mengetahui apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu, lalu semua murid-murid diberikan kesempatan untuk menulis apa yang diinginkan selama kita di dalam kelas tersebut. Nanti kita bagikan semua, lalu mereka membuat masing-masing keyakinan kelas tersebut. Setelah itu kita tempelkan di dalam ke depan secara bergantian, lalu kita nanti menyimpulkan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Contohnya di kelas 3, keyakinan kelasnya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu contoh yang keyakinan kelas yang dibuat di kelas 3. Jadi setelah nanti mendapatkan keyakinan kelas, disimpulkan pendapat-pendapat mereka, baru itu kita tetapkan nanti setelah itu kita buatkan konsekuensinya. Sekian. Nah, lanjut. Terima kasih Bunda. Lanjut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak perlu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. 3. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. 4. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman.
Ya, di sini ada contohnya. Ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kita lihat yang pertama adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua yaitu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Untuk slide yang keempat, kami silakan kepada Ibu Rana Wilis memaparkannya. Pada Ibu Rana Wilis kami silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjut yaitu slide keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa terima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi akan kebutuhan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ada contoh kasus, yaitu Bu Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu dia tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jawabannya, kalau ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Nah, ini termasuk kebutuhan kesenangan. Kemudian kalau jawabannya, ibu guru tidak menyampaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Termasuk contoh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kalau jawabannya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu saja. Berarti ini contoh kebutuhan kebebasan. Terusnya contoh kalau jawabannya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan kepada teman-temanku di depan kelas. Berarti ini termasuk kebutuhan penguasaan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi
dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Kaiser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Baik, untuk yang slide kelima akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Henry Naka, kepada Pak Henry. Silakan. Terima kasih Bu Ana Wilis. Yang kelima adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline pada tahun 1968 menunjukkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Berikutnya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas." Berikutnya, "Kamu selalu saja salah." Ketiga, selalu pasti teralih selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." 2. "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" 3. "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya." Berikutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat adalah pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, yang pertama adalah, peraturannya apa? Dua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, stiker, slip catatan, dan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Sini ada percakapan mengenai murid dan seorang guru dengan seorang murid. Di sini kata gurunya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Pak Guru, baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jawaban dari guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kalau seandainya murid kita perlakukan seperti percakapan yang telah saya bacakan tadi? Merasa senang. Ya, untuk slide yang terakhir, slide ke-6, kami persilakan kepada Ibu Ranawidis. Kepada Ibu Ranawidis kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu kita. Kita langsung slide yang ke-6, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi proses ada 3 proses tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan.
Yang ketiga, adanya menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Ini contoh segitiga restitusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika kita dalam masalah, kita akan menggunakan segitiga restitusi ini. Contohnya kita menggunakan validasi tindakan masalah. Nah, ada tadi menanyakan keyakinan kelas, kemudian menstabilkan identitas. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ketiga, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Hanya sekian pemaparan dari kami. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk membuat pertanyaan, kami persilakan nanti Ibu-ibu atau Bapak menuliskan di sticky notes ya, yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu Putra. Pada rekan kami, silakan. Untuk membuat pertanyaan, kami beri waktu sekitar 5 menit. Silakan. Ya, bagaimana Bapak-bapak dan Ibu? Sudah bisa kita tampilkan di depan pertanyaannya.
Boleh pakai pensil. Dimasukkan nama saya tadi. Nama saya. Siap, Kak? Baiklah, kita akan melihat pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama pertanyaannya adalah, pernahkah Bapak Ibu melaksanakan segitiga restitusi? Jawabnya pernah. Kemudian, kalau pernah, mohon ceritakan pengalaman Bapak Ibu melaksanakan restitusi. Nah, kebetulan kemarin ada itu anak kelas 3 yang mana mengalami kasus ya pada hari Senin tidak memakai dasi, tapi pakaiannya tidak lengkap. Nah, di sini saya mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu saya menanyakan kenapa Anda tidak memakai dasi, sedangkan hari ini adalah hari Senin. Kemudian dijawab oleh anak tersebut dengan alasan karena dasinya adalah putus, talinya putus. Kemudian kita tanyakan bagaimana dengan kesepakatan kelas kita, apa yang kesepakatan kelas mana yang tidak kamu kita laksanakan. Kemudian dia tahu Bu, kita tidak tertib hari ini. Kemudian saya menanyakan tindakan apa yang harus kita lakukan kalau supaya besoknya anak itu bisa berpakaian lengkap. Kemudian dijawab, saya akan mencari solusi, mencoba untuk minta tolong kepada mama menjahitkan tali dasi saya yang putus. Setelah itu, baiklah anak ibu, berarti untuk kedepannya bisa ke anak ibu untuk beri disiplin lagi. Jawab bisa. Kemudian terima kasih anak ibu karena sudah bisa mencarikan solusi tentang masalah yang kita hadapi. Itu contoh permasalahan yang kita coba untuk menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kiat kita untuk membangun motivasi dari dalam diri peserta didik yang telah terbiasa diberi penghargaan seperti berupa hadiah. Nah, cara memberi motivasinya yaitu kita yang pertama hindari mengiming-imingi atau memberikan janji-janji kepada siswa. Kemudian bisa berikan apresiasi secukupnya. Setelah itu bisa dengan lebih dekat ya,
organisasi internal daripada siswa kita tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk pertanyaan berikutnya kita silakan kepada rekan kami Bapak Hendrik. Bapak Hendrik, silakan. Terima kasih Bu Anabilis atas kesempatannya. Kita masuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah seandainya konsekuensi tidak bisa dijalankan, apa solusinya? Di sini kita akan kembali ke keyakinan kelas kita dan kembalikan konsep ke segitiga resolusi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikutnya mengenai soal pertanyaan keempat, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi mana yang ideal? Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Berikutnya, apa yang dapat kita berikan kepada murid yang sering terlambat, apakah hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah dengan berikan kita kembali ke segitiga distribusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga anak tidak dibebankan oleh permasalahan tersebut. Mungkin hanya itu saja pertanyaan atau jawaban dari kami. Kami persilakan kembalikan kepada Ibu Rana Wilis untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih